Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Devita Anzola dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks anekdot. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar tentang teks anekdot? Oke, jika belum, kita bahas. Anekdot adalah teks yang berbentuk cerita. Di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu-lucu atau guyonan ataupun humor. Akan tetapi terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran kepada khalayak umum. Itu menurut Kosasih. Ya. Selanjutnya, teks anekdot memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Selanjutnya, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Kemudian bersifat menyindir. Selain itu, bisa jadi mengenai orang-orang penting. Kemudian memiliki tujuan tertentu. Dan kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai sebuah dongeng. Kemudian, teks anekdot memiliki ciri-ciri menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realistis. Selanjutnya, selain ciri-ciri, teks anekdot memiliki struktur. Teks anekdot memiliki 5 struktur. Yang pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, serta koda. Isi yang terkandung di dalam teks anekdot, yaitu dalam teks anekdot hanya berisikan kisah-kisah cerita lucu semata, melainkan terdapat juga amanat, pesan moral, serta ungkapan tentang suatu kebenaran secara umum. Kemudian di sini ada beberapa contoh dari teks anekdot, tapi contoh tersebut adalah contoh anekdot berupa gambar. Ya. Kemudian contoh yang kedua juga sama, contohnya contoh teks anekdotnya berupa gambar. Ya. Untuk contoh anekdot yang lainnya, kalian bisa menemukannya atau mencarinya di koran, di buku, ataupun di internet. Ya. Mungkin sekian saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai teks anekdot. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.